kalian kalau mau membela tersangka teroris, jangan bawa-bawa Muslim dong. Karena teroris itu tidak beragama. Kalian seharusnya menggunakan nama tim pembela teroris atau tim pembela tidak beragama. Saya dan mungkin kita semua percaya kalau tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan aksi terorisme, membenci yang berbeda keyakinan, dan bahkan menghalalkan menganiaya yang berbeda keyakinan. Jadi, saya setuju kalau teroris itu tidak beragama. Dalam artian, dia tidak mewakili ajaran agama manapun. Kalaupun di KTP sang teroris tercantum nama sebuah agama, maka itu hanyalah oknum yang kebetulan di KTP-nya tercantum agama tertentu. Dia tidak mewakili agama manapun. Sampai di sini kita sepakat dulu ya. Kalau teroris tidak beragama. Nah, kalau teroris tidak beragama, maka ketika ada teroris yang tertangkap, artinya Densus 88 menangkap orang yang tidak beragama. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan Islamfobia? Kan yang ditangkap tidak beragama. Kalau mau dipaksakan dengan fobia, maka lebih cocok disebut dengan ateisfobia. Karena yang ditangkap adalah orang yang tidak beragama. Mungkin ada yang protes. Tapi kan yang ditangkap Ustadz. Sesuai pernyataan awal saya tadi, maka kita bisa sebut dia oknum ustadz yang tidak mewakili agama manapun. Kalau dia terlibat terorisme, artinya itu mewakili tindakannya sendiri. Tidak mewakili agama manapun. Jadi, di mana Islamfobianya? Densus 88 menangkap karena tersangka terlibat kasus terorisme. Bukan karena tersangka ustadz. Atau karena tersangka beragama Islam. Kalau kebetulan yang ditangkap ustadz dan beragama Islam, ya itu balik lagi. Artinya oknum. Oknum selalu ada di setiap suku, agama, ras, dan bahkan golongan. Jadi jujur saya pun bingung dengan pernyataan Mardhani Alisera. Dia mengatakan begini, sungguh menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Jangan sampai memperkuat dugaan masyarakat tentang rezim Islamfobia. Pertanyaannya, kenapa prihatin kalau ada tersangka kasus terorisme yang ditangkap oleh Densus 88? Apa yang kamu prihatinkan? Kalau prihatin ada tersangka teroris yang ditangkap, artinya masyarakat banyak ini pendukung teroris dong. Hati-hati Bang Mardhani Alisera. Masyarakat kita itu kebanyakan anti dengan teroris loh. Nanti bisa jadi fitnah lagi. Negara kita mayoritasnya adalah umat beragama. Tidak mungkin mendukung teroris. Karena terorisme tidak diajarkan di agama manapun. Yang harusnya prihatin adalah orang yang tidak beragama. Karena teroris yang ditangkap tidak beragama. Tapi kok orang yang tidak beragama santai-santai saja ya. Yang prihatin malah Mardhani Alisera. Pakai mencatut nama masyarakat banyak. PKS kan seringkali berteriak kalau jangan kaitkan terorisme dengan agama manapun. Lah, kok kenapa sekarang PKS malah mengaitkan dengan Islamfobia ya? Menurut saya, PKS dan Mardhani Alisera sudah melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan cara mengaitkan terorisme dengan Islamfobia. Gimana nih 7 juta umat? Siapkah untuk berdemo terhadap Mardhani Alisera yang telah menista agama? Mardhani Alisera mengaitkan tersangka kasus terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 dengan agama Islam loh. Padahal kita tahu
kalau teroris itu tidak beragama. Jadi stop membawa-bawa agama demi membela tersangka kasus terorisme. Lalu baru-baru ini Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, Ustadz Farid Oqbah, dikabarkan ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Tim pengacara Muslim atau TPM Ahmad Mikdan membenarkan penangkapan itu dilakukan di kawasan Bekasi. Loh, teroris itu kan tidak beragama, Pak. Kenapa kalian pakai istilah tim pengacara Muslim? Kalian kan yang membela Abu Bakar Ba'asyir itu kan? Kalian kalau mau membela tersangka teroris, jangan bawa-bawa Muslim dong. Karena teroris itu tidak beragama. Kalian seharusnya menggunakan nama tim pembela teroris atau tim pembela tidak beragama. Bagaimana nih 7 juta umat? Sudahkah Anda siap untuk demo tim pengacara ini? Karena sudah mengaitkan kasus terorisme dengan agama mayoritas. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya. Teroris itu tidak beragama. Jadi kalau ada teroris yang tertangkap, artinya Densus 88 menangkap orang yang tidak beragama. Lalu di mana hubungannya dengan Islamophobia? Menurut saya Mardhani Alisera ini sangat ngaco. Kalaupun tersangka kasus terorisme tersebut adalah ustadz dan beragama, maka itu hanya oknum dan kebetulan memiliki agama. Tapi pada dasarnya dia tidak beragama dan tidak menjalankan ajaran agama manapun. Jadi tetap tidak bisa disebut Islamophobia. Kalaupun ada yang fobia terhadap teroris, maka tidak cocok dong disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang berlebihan. Masa ada orang yang tidak takut mati kena bom sih?